Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan surah Nabawiyah mengenai kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah. Rasulullah SAW dilahirkan di rumah Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal permulaan tahun dari peristiwa Gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra An-Nusirwan atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Bashar. Adanya perbedaan tentang penentuan tanggal bulan April. Mengapa? Karena adanya perbedaan dalam kalender Masehi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibu Rasulullah SAW berkata, "Setelah bayi itu keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arban bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Yang demikian ini diriwayatkan Al-Baihaqi sekalipun tidak diakui Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkan, ia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah supaya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad bagi beliau. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau adalah ibundanya adalah Suwaibah, hamba saya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Di tengah Bani Sa'ad, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju. Mereka mencari-cari wanita yang biasa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi Muhammad SAW dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Harith, Anisa binti Al-Harith, Uzzafah atau Zunzamah binti Al-Harith yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asy-Syaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau, dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah SAW ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Suwaibah dan dari Halimah Asy-Sya'biyah. Halimah bisa merasakan berkah yang dibawa beliau sehingga bisa mengundang decak kagum. Inilah penuturannya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkata, suatu ketika dia pergi ke negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad.
Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa keceklik. Banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninak bobokan bayi kami terus menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan, sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada saya, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-teman tujuan tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan berkah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan pengganganku dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyetor susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sepicik pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi menemui keledai. Semua bawaan kami juga tunaikan bersama di atas punggung. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang ku bebankan di atas punggung keledai itu. Sehingga rekan-rekan itu berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu, kataku. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bersaan. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan penggembalaan kalian, seperti yang dilakukan penggembalannya putri Abu Zu'aib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar, dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami mengapihinya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun, dia sudah tumbuh besar. Kemudian kami membawa kepada ibunya. Kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikannya ini kepada ibunya.
Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan kembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'ad yang tatkala berumur 4 atau 5 tahun peristiwa pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan meletakkannya lalu membelah dada dan mengeluarkan kaki beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau secara bertahap. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan masukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlari mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Kata pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin bersih. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yasrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim. Muhammad SAW disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman Abdul Muttalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Pada perjalanan pulang, dia jadi sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya Abdul Muttalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan, sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muttalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, suatu kali selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di dipan itu. Tatkala Abdul Muttalib melihat kejadian ini, dia berkata, biarkanlah anakku ini, demi Allah sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun, beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya pernah menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya tersendiri. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Al-Fathah, dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda, maka kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegang anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung tiba-tiba saja mendung.
Datang dari segala penjuru lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah berair dan ladang-ladang menjadi subur. Abdul Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakan. Ikut ikhlas sering meminta hujan yang wajahnya, menolong anak yatim dan lindung wanita janda. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari. Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Isra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jirjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh Arab." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud hanya kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari setumpul buah yang berada di bagian bawah tulang rahang bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Pada usia 15 tahun meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah. Hadapan dengan pihak Ailan, komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukannya terpandang, pada awal mulanya pihak Quraisy yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian Al-Haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah dari paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah, pada bulan suci, melibatkan beberapa kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Hasan bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Zub'an Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukan yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Makkah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah SAW. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, dia bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Zub'an, suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Dan perjanjian ini ialah menyatakan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena ada seorang dari Zubair yang tiba di Mekah sambil membawa barang dagangan. Lalu barang-barang dagangan itu dibeli Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abdullah, Makhzum, Jum'ah Sam, dan Adi. Oleh karena itu mereka pun tidak lagi memperdulikannya. Lalu orang dari Zubair itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muttalib lewat di dekatnya lalu bertanya, "Kenapa ada orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul
lalu menghampiri Al-Aus bin Wa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubair itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang tujuan keberadaan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah menggambarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sikap-sikap beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapat barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Muyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu, lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudor. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikah wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Semua putra putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maria Al-Qibtiyah, dilahirkan dari Khadijah yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengan nama ini pula Rasulullah dijuluki Abdul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Tayyib dan At-Tarir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menyebut Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia setelah 6 bulan sepeninggalan beliau untuk bersua dengan beliau. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya. Sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, maka dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti adanya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunannya kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba dan rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk membongkarnya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perubahan bangunan Ka'bah. Lalu diikuti semua orang setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangun kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah
dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakun. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan di Hajar Aswad itu di tempat semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk ke pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut kepada Rasulullah SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami ridha kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan menggambarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta selai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang, lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah tempat di tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pencegahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang-orang Quraisy. Kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara, kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hathin. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah, agar tidak bisa dimasuk kecuali oleh orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap. Dan setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 senti. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tempat tawaf. Sisi yang ada di pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Badan pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah luas-luas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggiannya 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Ash-Shazarawan, namun kemudian orang Quraisy meninggalkannya. Dari kepribadian sebelum nubuwah Nabi Muhammad SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketetapan dalam mengambil keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan. Keadaan manusia dan berbagai golongan beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak kecil beliau senantiasa menghindari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Tidak diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas agar diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu. Ibnu Athir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku
suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku, karena aku hendak masuk Makkah dan hendak mengobrol di sana seperti dilakukan para pemuda lain. Aku akan melaksanakannya, kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi di samping rumah pertama yang kulewati di Makkah. Aku mendengar suara tabuhan rebana. Ada apa ini? Aku bertanya. Orang-orang menjawab, perhelatan pernikahan Fulan dan Fulana. Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan. Namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan kepadaku. Maka aku menggambarkan apa yang terjadi pada malam lainnya. Aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Setelah itu aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, selain itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Nabi Muhammad SAW menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.